Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan binal yang manis rayuannya, yang meninggalkan teman hidupnya masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Ya, ini adalah rayuan daripada wanita-wanita kepada pria. Tetapi pada saat ini juga bukan hanya wanita merayu pria, tetapi pria juga banyak merayu wanita. Tetapi dalam hal ini secara negatif diingatkan bahwa rayuan itu menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan Amsal mengingatkan di sini bahwa orang-orang yang jatuh ke dalam dosa karena rayuan itu adalah rumahnya tenggelam ke dalam maut dan jalannya menuju ke arwah-arwah. Maksudnya ya akan mati, akan tidak berguna lagi. Banyak manusia di dunia ini korban rayuan. Dan biasanya rayuan itu adalah membuat janji yang mengasihkan dan sangat enak dan sangat nikmat dan sangat menarik dalam kehidupan jasmani manusia. Karena rayuan ular kepada Hawa jatuh. Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Karena rayuan-rayuan yang begitu dahsyat kepada banyak pemimpin-pemimpin sehingga mereka melakukan yang tidak baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita diingatkan, awas terhadap rayuan. Rayuan yang menjatuhkan ke dalam dosa. Ya, rayuan yang membuat kita sengsara dan hidup kita nanti akan terjun ke arwah-arwah. Ini yang harus kita waspadai. Dan rayuan itu bukan hanya datang sebenarnya dari wanita ya. Bukan hanya datang dari manusia, dari benda banyak rayuan-rayuan yang bisa menggoda kita. Oleh karena rayuan daripada harta itu sendiri, banyak orang korupsi. Banyak orang melakukan kejahatan karena rayuan nanti bisa hartanya dirampas. Ini adalah berbahaya saudara-saudara. Oleh karena itu waspadalah terhadap rayuan. Apakah rayuan itu untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan? Ini yang harus kita pertimbangkan saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara. Kalau hati kita tergoda oleh sesuatu, mari kita merenung. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau hanya semata-mata sesuai dengan semangat selera jasmani kita. Untuk itu, dalam menghadapi segala godaan, kita sangat-sangat cenderung jatuh. Ingat, Tuhan Yesus 3 kali dirayu, digoda oleh iblis. Tetapi dia tetap bertahan bahwa Tuhan itu tidak boleh dicobai. Sehingga iblis lenyah. Sehingga iblis menyingkir jauh daripada dia. Maka demikian juga kita. Jika kita menghadapi suatu godaan dan rayuan untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan saya. Jangan dengan senangnya kita gagah mengatakan saya tidak boleh dirayu oleh siapapun. Itu semangat manusiawi. Tapi itu bisa kalah. Yang memenangkan kita menghadapi rayuan itu adalah jika kita ada tetap bersama-sama dengan Tuhan. Mari sepanjang hari ini kita nikmati untuk mengalahkan segala rayuan-rayuan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi mari kita nikmati bagaimana Tuhan melindungi kita dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini. Berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, karena memang rayuan-rayuan manis yang ada di dunia ini sering membuat kami jatuh ke dalam dosa. Karena kami melihatnya merupakan sesuatu yang membuat kami bergembira ria dan bersuka cita. Padahal sebentar lagi kami akan sengsara. Oleh karena itu ya Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan kami untuk mengalahkan segala godaan-godaan dan rayuan yang melakukan dosa dalam kehidupan kami. Tetapi jika Tuhan bersama dengan kami, kami yakin Tuhan akan melepaskan kami dari jerat-jerat rayuan itu. Sehingga kami tetap bersama-sama dengan Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.